Ya, Shalom Aleichem Bisem Hamasea. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Materi kita pada saat ini ialah bagaimana landasan iman Kristen. Ya, ada dari teman dari sebelah yang kebetulan kami diskusi, kemudian bagaimana sebenarnya landasan iman Kristen itu. Tapi sebelumnya saya menjelaskan materi ini, saya mau mundur ke belakang untuk menjelaskan beberapa hal yang penting. Sebetulnya mulainya apologet ini bermunculan itu diawali dari apologet saudara kita dari sebelah, yaitu apologet Islam. Ya, katakanlah saya ambil di atas, misalnya mulai dari Ahmad Didat, kemudian masuk Zakir Naik, dan beberapa apologet yang bermunculan pada waktu itu, di mana ya jelas nyata-nyata menyerang kekristenan. Bahkan bukan saja mereka menyalahpahami, tetapi memutarbalikkan fakta-fakta sejarah. Ya, sehingga ya ada beberapa apologet dari Kristen yang muncul. Tetapi kemunculan mereka pada saat itu ialah hanya sebatas untuk meluruskan apa yang mereka salah pahami, menjawab apa yang sebetulnya ya mereka memutarbalikkan fakta historis itu. Tetapi tidak sampai berhenti. Maka ya semakin bermunculan apologet dari sebelah, apalagi dengan munculnya para mualaf yang ya notabene sebetulnya dia bukan latar belakang teologis, tapi ya bahkan mengaku sebagai ya doktor teologi, misalnya ya Hewaloni, Imam Samudra, Stephen Wibowo, Kainama. Kemudian ya ada juga mengaku sebagai evangelis, dan masih banyak. Irene Handono yang sebetulnya setelah ditelusuri, mereka ini adalah pembohong semua. Boleh kita katakan pembohong karena sudah dibuktikan dan gampang sekali untuk mencari jejak mereka. Bahwa apakah mereka tamatan dari S3 Vatikan, S3 dari Haifa, dan macam-macam. Ya, diawali dengan Bapak Bambang Nursena, Bapak Yusuf Roni, Amran Amrin, dan beberapa teman lain. Dia menjawab secara apa adanya yang mereka salah pahami, memutarbalikkan fakta itu. Bahkan Pak Yusuf Roni pada waktu itu ya dia cuma ya memang ada, karena kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Nah, tentunya ya kalau kitab suci kita ditafsirkan mereka macam-macam, ya kita tinggal diam. Tapi ini akan saya uraikan panjang lebar
sehingga apa yang terjadi sekarang. Berkembang sampai sedemikian rupa, ya mereka bukan berhenti pada saat itu. Sehingga bermunculan bahkan juga dari petobat baru atau yang mereka sebut sebagai murtadin, itu sendiri yang bahkan mereka itu menguasai isi daripada kitab suci mereka yang lama, dalam hal ini Al-Quran dan Hadits. Sehingga bukan lagi mereka sekarang menjawab apa adanya, tetapi bahkan ya mulai masuk pada wilayah kitab suci mereka. Karena mereka memang ya orang katakan semut itu kalau diganggu pasti juga menggigit. Sekarang kita pada era keterbukaan, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Bahkan mereka kalau kita lihat, dia sudah tidak takut lagi membahas masalah Al-Quran dan Hadits. Karena saudara kita dari sebelah ini, saya juga tidak tahu apakah mereka yang para mualaf ini, dia menguasai Al-Quran dan Hadits atau bagaimana. Karena selalu yang dia sampaikan itu adalah mencopot ayat-ayat dari kitab suci orang Kristen untuk mencari pembenaran terhadap kitab suci mereka atau nabi mereka. Dan itu mulai terbongkar. Sehingga sering mereka katakan bahwa kitab suci orang Kristen itu dipalsukan. Sudah dipalsukan. Pembohong. Setelah ditanya kembali, di mana kepalsuannya? Coba tunjukkan kalau memang itu palsu. Karena Alkitab itu terdiri dari 40.320 ayat. Al-Quran hanya 6.666. Jadi hanya 1/6. Tolong tunjukkan dari salah satu pasal atau ayat di mana kepalsuan itu. Dan mereka tidak bisa menunjukkan. Ditanyakan lebih lanjut, standar apa yang kamu pakai untuk menyatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu sudah dipalsukan? Mereka tidak bisa menjawab. Ternyata diselidiki, ialah bahwa mereka menggunakan standar Injil Gnostik atau Apokrifa. Ialah Injil yang tidak dipakai. Misalnya Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil Thomas, Wahyu Petrus, Injil Maryam, yang muncul pada abad-abad kedua ke atas. Sedangkan Injil yang sudah dikanonkan itu adalah ya Injil yang muncul pada abad awal atau abad pertama. Ya, itu dasarnya sehingga mereka katakan kepalsuan. Kita menjawab karena mereka yang menuduh sebagai palsu. Kita katakan, apakah Anda juga bisa membuktikan keaslian daripada kitab Anda, kitab suci Anda? Dibilang ini yang asli. Mana pada abad yang ke-7 dia sudah dalam bentuk kertas? Tidak. Karena menurut sejarah bahwa Al-Quran itu diterima oleh Nabi mereka, Nabi Muhammad,
itu 20 tahun, 20 hari, 20 jam. Ada datanya. Kalau saya tidak salah, maaf kalau itu salah. Dan dia dituliskan di dalam batu putih yang lunak. Dituliskan pada pelepah kurma. Dituliskan pada kulit-kulit binatang, tentunya ya binatang yang halal bagi mereka. Dituliskan pada kulit kayu. Dituliskan pada tulang-tulang belikat. Ya dalam hal ini ya mungkin tulang unta, karena itu yang besar. Dan sebahagian dihafalkan. Dan orang yang menghafalkan Al-Quran pada umumnya sudah meninggal pada waktu Perang Yamamah. Setelah ditanya, pasti ada bukti, ya salah satu dari atas itu. Ditanya, ya memang ada. Tapi waktu meninggal Nabi mereka, Nabi Muhammad, istrinya sibuk mengurusi itu, dia simpan di bawah tempat tidurnya, dan kambing masuk memakan dalam bentuk ya fragmen itu barangkali. Saya kurang tahu pas. Karena kalau kita bandingkan dengan keaslian daripada kitab suci orang Kristen, dengan penemuan daripada The Dead Sea Scroll, penemuan Qumran, luar biasa. Yang umurnya pada waktu itu 127 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 2150-an. Itu masih terpelihara. Dan itu kalau mau dicek, silakan datang ke Yerusalem, ada dipajang di sana, di Museum Biblical. Dan khusus untuk Injil, ada sekitar 5.700 dalam bentuk papirus dan fragmen-fragmen yang tersebar di beberapa negara. Awal mula inilah para apologet baru sekarang. Mereka tidak akan diam lagi sehingga mereka, saya katakan tadi, bukan lagi menjawab, bukan meluruskan, tetapi sudah mulai memasuki wilayah di sebelah kitab suci mereka. Ya, misalnya Pak Ilyas Zulkifli yang memang dari sebelah, dan dia menguasai bahasa Arab, bahasa Ibrani, Aram, bahasa Yunani, lagi bahasa Inggris. Pak Gracia Velo juga bisa kita lihat. Kemudian ada ya dari Pavel 88, Pak Kanuru, Muhammad Kace, yang begitu berani untuk menyampaikan kebenaran. Rina Solihin, Fatimah Sakia, Yosua Muhammad Yasin, dan masih banyak lagi. Kalau dihitung sampai sekarang itu ada ratusan itu para apologet Kristen. Bermunculan ini karena, ya itu saya katakan tadi bahwa semut juga kalau diganggu pasti dia menggigit. Barangkali itu yang saya sampaikan supaya kita kembali. Saya sering katakan bahwa untuk memilih agama yang kita senangi itu adalah hak asasi kita, dijamin oleh hak asasi manusia, dan itu diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28.
Jadi kalian yang memang sudah mualaf, silahkan belajar Al-Qurannya dan haditsnya sampai fikih dengan baik, sehingga berdakwah untuk umatnya. Saudaraku yang bertobat baru atau murtadin, konsentrasi untuk memperdalam kitab suci Alkitab atau kitab suci orang Kristen. Barangkali itu yang saya sampaikan sebelum kita masuk dalam materi. Sekarang kita masuk ke dalam. Karena ini ya juga munculnya ini pertanyaan, yaitu dari ada teman dari sebelah. Sebetulnya bagaimana landasan Kristen itu? Jadi landasannya itu saya sudah beberapa kali memuat di konten saya di YouTube. Ya mulai dari dasar atau pondasinya itu ialah Allah yang Esa atau Tauhid, dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk umat manusia. Itu yang paling utama. Jadi saya uraikan panjang lebar, kalau Anda untuk mau mengerti lebih banyak, karena ini kalau didiskusikan biar 3 jam, 4 jam tidak akan selesai. Dan kita masuk pada materi yang sebagaimana yang dipertanyakan. Ya tentunya kita lihat pertama di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya kira ini memuat beberapa pasal ya yang meletakkan dasar. Tidak ada orang lain yang bisa meletakkan dasar selain Yesus Kristus. Bahkan nyata-nyata dia dikatakan di situ bahwa di Yohanes 14 ayat 6 ialah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Allah sendiri menyatakan bahwa karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berikut kita bisa juga lihat di dalam Matius 16 pada ayatnya 13, 14 dan 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang menyatakan Elia, ada juga yang menyatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi yang terdahulu. Lalu Yesus kembali bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berarti kalau dia bertanya kembali, ya berarti jawaban di atas itu bukan salah satu. Silakan Anda baca selanjutnya untuk mengetahui siapakah aku ini. Dan itu nyata-nyata Petrus yang menjawab itu. Baca pada ayat selanjutnya. Kemudian kita masuk pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau ada yang datang yang menyatakan, karena Yesus memang menitipkan bahwa setelah saya
naik ke surga kembali, akan bermunculan nabi-nabi palsu. Bahkan ada yang mengaku sebagai Mesias. Ya, saya kira ya kita masih ingat ya nabi mereka dari Ahmadiyah. Dia mengaku bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu. Dan ini sudah dinyatakan sebelumnya. Kemudian di 2 Korintus pasal 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Itu memperjelas itu di atas. Karena memang dia sudah perkirakan bahwa akan bermunculan. Bahkan dia sampaikan bahwa ada orang yang masuk di pasar-pasar, di persimpangan jalan untuk berteriak, akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Di Galatia 1 ayat 8, di sini Paulus lebih jelas lagi menyampaikan bahwa tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Dan ternyata ya sesudah kitab Injil ini disusun, memang itu kenyataan bahwa bermunculan Injil-Injil Gnostik yang merupakan standar atau dasar daripada mereka untuk menyerang kitab suci orang Kristen, bahwa kitab suci orang Kristen itu sudah dipalsukan. Karena yang mereka ambil itu adalah kitab Injil yang sudah digolongkan sebagai gnostik atau palsu. Ya, misalnya Injil Barnabas yang saya sudah sampaikan pada sesi yang lain. Itu kurang lebih 20 saya gambarkan di dalam kepalsuan daripada Injil Barnabas itu. Di Yudas 1 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah kukatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah jelas. Di Amsal 16 ayat 25 juga, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, karena iblis itu ya bisa kita bayangkan. Yesus saja orang yang tidak berdosa, orang suci, dia bawa ke sana kemari untuk dia cobai. Apalagi kita ini manusia yang memang penuh dengan dosa. Iblis gampang untuk memasuki kita. Sehingga ya kalau iblis itu dia menjanjikan sesuatu yang ya bagaimana yang bisa menggiurkan untuk manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena perbuatan iblis. Di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pesan Yesus, bahwa pergilah mulai dari Yerusalem
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menyampaikan kabar baik itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sekaligus untuk menggambarkan doktrin Tritunggal. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 murid anak domba itu. Ya, ini selalu disimbolkan 12 karena keturunan daripada Yakub atau Israel itu ada 12. Di mana kita ketahui bahwa Yesus dari Yehuda, sehingga digelar sebagai singa Yehuda. Jadi ada 12, murid Yesus juga ada 12. Dan itu harus digenapi pada waktu Yudas itu, pengkhianat itu sudah meninggal, yaitu dalam keadaan menggantung diri, maka diganti oleh Matias. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang itu, hal itu kami semua adalah saksi. Ya, karena ini masih ada yang meragukan masalah kebangkitan. Bahkan kematian daripada Yesus ada yang meragukan. Ya, sebagaimana di dalam Injil Barnabas, bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi orang lain yang disamarkan wajahnya. 1 Korintus 15 ayat 34. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahkan sebelumnya Yesus sudah katakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam Yahudi untuk disalibkan. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Jadi tidak usah kita ragukan masalah Yesus disalib, mati, dikuburkan, dibangkitkan kembali, dan dia telah naik ke surga. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa, sehingga manusia yang berdosa ya harus mengalami maut. Yesus meninggal di dalam keadaannya sebagai manusia di pertama Petrus, bukan karena dia berdosa, tetapi dia menebus dosa umat manusia. Ini harus dipahami karena ada juga saudara dari sebelah katakan bahwa kenapa dia bisa meninggal kalau dia adalah Tuhan. Pada materi yang lalu saya sudah sebutkan bahwa di dalam diri Yesus itu ada kodrat ganda. Dia sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani, 100% Allah dan 100% manusia. Nanti lihat di dalam penjelasan saya di YouTube yang lain. Kejadian 2 ayat 16 dan 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dari awal itu Tuhan sudah membuat aturan. Karena manusia yang diciptakan itu diberikan kebebasan, tetapi harus diikuti dengan aturan-aturan hukum. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Jadi masalah kebangkitan. Jadi pada waktu Yesus di kayu salib, dia mengalami kematian. Dia mengosongkan diri, bahkan mengosongkan diri serendah-rendahnya, lebih rendah daripada para malaikat. Dan pada waktu itulah dia mengalami kematian. Dia sendiri untuk mengorbankan dirinya. Sehingga untuk menangkal cerita dari sebelah katakan bahwa Yesus kan pada waktu itu bisa, dia bersembunyi. Kenapa dia merelakan dirinya untuk disalib? Berarti dia bukan Tuhan. Karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membuat rekayasa. Tetapi bagaimana dia hadir di dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia yang memang sudah tidak bisa. Hanya jalan satu-satunya, dia harus mengorbankan dirinya sebagai domba yang tidak bercacat. Yesus meninggal bukan karena dia berdosa, tetapi dia meninggal karena dosa kita manusia. Itu harus paham. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kembali saya selalu sampaikan setelah habis memberikan materi ialah bahwa saudaraku, baik itu yang mualaf atau yang memang Islam sejak dari awal, belajarlah dengan kitab suci Anda. Belajarlah dengan baik, sehingga Anda akan menemukan keselamatan. Karena tujuan kita beragama bukan asal namanya beragama. Bukan untuk mencapai kekuasaan, tapi endingnya ialah kalau bukan surga ya neraka. Dan itu jelas sebagai imam Kristen, ialah bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Masih ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang sama sekali belum pernah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat? Ya, saya kira ini nanti satu kali saya akan paparkan
dan itu ada di Roma 2 kalau saya tidak salah pasal 11 sampai 16 itu. Panjang lebar diuraikan, bahkan waktu saya kuliah kebetulan agama Katolik pada waktu itu merupakan ya pekerjaan rumah untuk kami mahasiswa. Ya, bagaimana untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini semakin menguatkan iman percaya kita. Dan akhirnya saya menyampaikan Salam Elohim Bisem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.